Ya, dan pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan Romo Beni Susetyo selaku anggota dari BPIP. Selamat siang, Pak Romo Beni. Selamat siang, selamat siang. Pak, kapan Bapak mendengarkan kabar duka ini dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang kenal disapa dengan Buya Syafi'i ini? Ya kami dengar itu dari teman-teman itu sekitar setengah 12 ya, karena kami posisi di Inde dalam rangka perayaan 1 Juni. Dan kami semua kaget karena masih sehat, tidak ya gitu, tapi ya WhatsApp masih dijawab, dan beliau kan seperti kita adalah guru bangsa, negarawan, tapi di BPIP kan beliau itu kan yang selalu memperjuangkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diaktualisasikan, terutama sila kelima. Dia selalu mengatakan kepada kita semua, jangan sampai kita gagal lagi untuk mewujudkan Pancasila itu, yaitu mewujudkan sila kelima itu. Dan itu pesan berturut-turut selalu dia kemukakan. Jadi setelah COVID itu kan 2 tahun kita nggak pernah berjumpa lagi, karena biasanya lewat rapatnya meeting lewat Zoom. Tapi beliau itu orang yang komit, orang yang mempunyai dedikasi yang besar, sehingga beliau itu selalu mengatakan kepada kita, jangan sampai BPIP gagal lagi untuk menjalankan misi mulia, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan sosial, yaitu sila kelima. Dan sampai terakhir beliau ketika kena serangan jantung pertama, kemudian kita mau berjumpa dengan beliau mengatakan bahwa saya repot-repot, yang penting doakan saja karena saya baik gitu. Ya kita kaget semua, nggak ada yang menyangka. Ya kita melihat sosok beliau memang negarawan yang tidak punya interest politik, tapi pikirannya adalah untuk bangsa dan negara. Kegusaran, kegalauan beliau itu masih sampai sekarang selalu sudah mengatakan, jangan sampai kita masuk museum sejarah kalau kita tidak bisa mewujudkan nilai keadilan sosial itu. Dan itu yang selalu dia ulang-ulang dalam rapat-rapat dengan BPIP, dan dia menginginkan sampai akhir cita-citanya adalah kita bisa mewujudkan keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengatasi kesenjangan sosial dan mengatasi juga masalah korupsi. Dan yang paling menjadi kegusaran beliau itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa kita kehilangan momentum terus kalau kita terus-menerus sebagai bangsa ini tidak memiliki spirit, katanya dia, untuk terciptanya keadilan sosial itu. Ya itu yang selalu dia pesankan kepada kita semuanya di BPIP. Ya, Romo Beni, sosok dari almarhum Buya Syafi'i ini di BPIP, ini kesehariannya atau aktivitasnya ini seperti apa menurut Romo Beni? Ya Buya itu memang di Dewan Pengarah, jadi dia selalu aktif kan. Kalau Dewan Pengarah sebelum ada COVID itu kan pertemuan ya sebulan 2 kali. Dan beliau itu selalu hadir tepat waktu. Kemudian dia itu hadir selalu tidak hanya setelah rapat, tetapi dia setelah rapat itu masih berdialog dengan kita ini yang muda-muda ini. Dan beliau selalu berkomitmen untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi aplikasi kehidupan. Jangan Pancasila itu jadi slogan. Dia selalu mengkritik sampai gagal seperti BP7 lagi ya. Jangan sampai kita mengalami kegagalan terus-menerus. Dan kita harus wujudkan itu. Itu yang selalu beliau tekankan gitu loh. Masa COVID itu memang beliau menjaga jarak betul, karena setelah itu dia kurang COVID, maka beliau membatasi dan tidak bisa ketemu dengan kita semua. Tapi tetap dia aktif dalam Zoom meeting. Bahkan beliau selalu aktif juga memberi pembekalan untuk kita semuanya bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan itu harus mengaplikasikan pada nilai-nilai Pancasila. Orangnya itu totalitas, kerendahan hati luar biasa, ketulusan, dan bagi Buya itu adalah politik suara hati nurani.
itu yang dia wujudkan betul-betul. Maka dia sebagai figur yang mengayomi, yang memberikan ketenangan, keteduhan bagi semua umat beragama, karena bagi dia adalah kemanusiaan itulah hukum yang tertinggi. Dan disitulah Buya mewujudkan cita-citanya, karena Buya mengalami sebuah pergaulan besar, dan itu diceritakan saya ketika dia studi di Chicago, dia ketemu dengan seorang Profesor Fajrul Rahman itu yang mengubah kehidupannya, sehingga Buya mengatakan kepada saya itu terlambat untuk menjadi seperti ini. Tetapi karena wawasan menjadi lebih luas dan kedalaman ilmu yang dia dapat itu yang mengubah hidup dia. Maka kita selalu disadarkan oleh dia, jangan terlambat seperti saya lagi. Karena bagi dia, Pancasila itu adalah satu-satunya jalan kita menuju kesejahteraan, dan Pancasila itulah jalan satu-satunya kita untuk menjaga persatuan, tapi jalan satu-satunya mewujudkan keadilan. Maka Pancasila, katanya dia, jangan hanya diomongkan di bibir, dislogankan, tapi bagaimana dia diaplikasikan dalam kebijakan publik. Nah, Buya gusar kalau ada persoalan ketidakadilan, ada persoalan mengenai penindasan, ada persoalan intoleransi, persoalan mengenai korupsi, Buya akan berteriak. Dan itulah jiwa seorang negarawan yang menyintai bangsa dan negara. Dan kita sebagai sahabat dan teman-teman di PBI kehilangan orang tua yang memimpin kita. Kehilangan bapak bangsa setelah Gus Dur, ya kita kehilangan sebenarnya. Dan kami merasa kehilangan karena Karena beliaulah yang sebenarnya menjadi roh bagi BPIP untuk terus-menerus membangun optimisme bagaimana Pancasila itu harus segera diwujudkan. Dan atas perjuangan juga kan supaya pendidikan Pancasila itu diajarkan kembali, masih ingat. Hingga waktu itu beliau mengatakan kita harus menyiapkan bahan-bahan ajar yang lebih kepada praksis Pancasila 70%, itu lebih kehidupan, bagaimana sejak anak-anak kecil harus hidup dalam merasa memiliki bangsa negara, menyintai perbedaan, menerima perbedaan, sehingga kita deklarasikan 1 Juni ini di Indi Perayaan Pancasila, dan semua itu berkat juga dorongan Buya Syafi'i. Sehingga Buya bisa mengatakan kita harus memulai supaya kita bangsa ini punya karakter, bangsa ini punya punya orientasi dan punya pemandu. Maka dia mengatakan mewujudkan itu dengan membuat kembali keluargaan Pancasila itu. Tapi jangan Pancasila itu menjadi slogan, tapi itu menjadi living ideologi ya kayak dia, dan walking ideologi itu. Dan itu yang sebenarnya yang selalu dia pantau ya, dan orang Buya kan selalu mengikuti perkembangan BPIP dari awal lahirnya sampai terakhir. Buya masih selalu mengingatkan kita bahwa kalau kita gagal mewujudkan sila kelima, maka lembaga ini tidak ada. Ada Buya begitu, saya masih ingat kita yang terinang itu. Dan terakhir memang dia mengatakan ketika kita mau datang ke Jogja, Buya mengatakan ya usah ke Jogja karena saya butuh istirahat, doakan saja saya sehat-sehat kok masih. Ya, dan terakhir ketika Ibu Megawati meminta supaya Ibu Buya Ma'arif dirawat lebih baik dan diminta untuk dicarikan bahkan yang terbaik, tapi Buya tidak mau. Dia mengatakan cukup di rumah sakit di Muhammadiyah, menurut Buya sudah cukup bagi saya, dan itu sudah cukup lah. Jadi saya nggak bisa dia mau meninggalkan Jogja. Itulah totalitas, dan dia itu orang yang sederhana, masih ingat saya. Ketika BPIP mengadakan pertemuan dengan Kaki Pancasila dengan Presiden pada waktu itu di Istana Negara, ya itu nggak mau dijemput, dia pakai kereta ekonomi. Kita kaget semua, dengan usia segitu tuanya. Buya mengatakan nggak usah repot, dan dia hadir dengan kereta ekonomi itu ke Bogor waktu UKP Pancasila itu, dan Buya menunjukkan komitmen. Dia tidak mau dilayani, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa kita
totalitas cinta pada bangsa itu, yaitu dengan dengan mewujudkan sebuah cita-cita yang besar yang selalu dia katakan Indonesia itu sejahtera makmur dengan kekayaan alam luar biasa, tapi kita kadang-kadang salah mengurusnya, dan dia berharap ke depan ini kita harus bisa menata kelola Indonesia lebih baik. Meskipun dia mengatakan lelah, tetapi dia tetap memiliki optimisme bahwa kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Itu yang selalu dia katakan kepada kita semua. Romo Beni, adakah rencana untuk mungkin melayat ke Yogyakarta? Teman-teman yang di Jakarta itu akan datang ke PBB. Kalau kami masih posisi, saya ada di Indi, saya baru sampai di Indi, jadi kaget. Karena kan 1 Juni ini kan perayaan kita, 1 Juni ini kan dipusatkan untuk Hari Pancasila. Sehingga teman-teman PBB hari ini sudah berangkat ke Jogja untuk menghadiri pemakaman guru besar bangsa kami, yaitu Buya Syafi'i. Baik. Terima kasih Romo Beni Susetyo, anggota dari BPIP atas informasi dan juga sharing mengenai sosok dari almarhum Buya Syafi'i yang dikenal sebagai sosok yang selalu totalitas dan juga sederhana. Terima kasih. Dan pemirsa, kami jeda sejenak. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.